Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan tema sistem keuangan syariah. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu merupakan sebuah potensi yang sangat besar bagi berkembangnya sistem keuangan syariah. Keuangan syariah ini bisa meliputi pada industri perbankan dan non-bank. Sejalan dengan berkembangnya sistem keuangan syariah, di Indonesia juga sedang gencar-gencarnya pola kehidupan yang mengarah ke halal lifestyle. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah juga merupakan sebuah ekosistem ekonomi yang dapat mendorong kemajuan dari perekonomian masyarakat Muslim khususnya di Indonesia. Dalam sistem keuangan syariah yang berasaskan pada prinsip-prinsip syariah dan mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan dari ajaran agama Islam merupakan solusi dari sistem ekonomi yang konvensional. Ya, tetapi untuk saat ini kita memang belum bisa banyak bicara lebih lanjut tentang sistem keuangan syariah yang dimana di Indonesia masih dikuasai oleh ekonomi kapitalis. Dalam sistem keuangan syariah, kita mengenal adanya akad-akad seperti akad pada jual beli, akad sewa menyewa, maupun akad investasi. Dalam fikih muamalah, akad jual beli bisa kita pakai dengan menggunakan akad murabahah. Yang ini merupakan berprinsip kepada keadilan, di mana kita mendapatkan keuntungan secara sah dan secara halal dari hasil transaksi jual beli kita. Yang dimana riba merupakan tambahan yang bersifat haram yang telah disampaikan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, dalam menjalankan sistem keuangan syariah, kita hendaknya juga mendukung industri-industri yang bergerak di bidang syariah. Pemerintah juga mendorong terbentuknya industri perbankan syariah yang notabene sekarang sudah adanya BUMN atau badan usaha milik negara yang ternyata juga mengikutkan andil dalam mendorong sistem ekonomi syariah. Contohnya, pemerintah telah membentuk sebuah bank yang dimana di awal kemarin di tahun 2021 pemerintah telah meresmikan atau memergerkan 3 bank swasta, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi satu bank BUMN Syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia. Ini merupakan cikal bakal berkembangnya atau didukungnya sistem ekonomi syariah oleh pemerintah di Indonesia sendiri. Hadirin pemirsa Kompas TV yang berbahagia, di dalam sistem ekonomi syariah, khususnya di perbankan syariah, masih banyak PR yang harusnya kita benahi dalam industri perbankan syariah. Baik dari segi layanan, fasilitas, maupun teknologi. Nah, untuk pembahasan ini maka akan kita bahas kepada sesi berikutnya yang setelah ini akan kita tayangkan.
Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, pada sesi sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana PR-PR kita sebagai masyarakat muslim mayoritas di Indonesia untuk mengembangkan industri perbankan syariah yang tadi merupakan termasuk ke dalam ekosistem sistem keuangan syariah, yang dimana kelemahan-kelemahan itu ya, antara lain baik dari segi fasilitas, layanan, kemudian sumber daya manusia yang merupakan masih bisa dibilang jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Tetapi setidaknya kita sudah memulai progres yang lebih baik. Contohnya di tahun 2023 itu Bank Syariah Indonesia telah mendirikan cabang perwakilannya di Dubai. Nah, itu merupakan perkembangan yang sangat baik di industri perbankan. Dan kemudian di awal tahun 2024 ini kita mendengar kabar bahwa Bank Muamalat mendapat penghargaan sebagai bank dengan layanan terbaik. Nah, artinya sudah ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh industri perbankan ini supaya bisa lebih bicara banyak tentang sistem keuangan syariah. Nah, tinggal kita sebagai masyarakat muslim di Indonesia, hendaknya kita juga mendukung perbankan-perbankan atau industri-industri yang bergerak di sistem keuangan syariah. Nah, kita bisa menyaingin bank-bank konvensional asal kita juga ikut serta andil. Ya, minimal kita juga ikut andil dalam menambah literasi keuangan syariah. Nah, sekarang Bank Muamalat kita juga dengar akan merger dengan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Nah, itu merupakan angin segar akan adanya perkembangan bank syariah tersebut. Nah, sehingga aset yang bank syariah tadinya kecil, ini bisa menjadi aset yang besar. Nah, memang saat ini untuk kita bicara aset itu tidak bisa banyak bicara. Nah, kita saingan di bank konvensional juga cukup banyak dan cukup besar. Tetapi kalau kita dukung dari masyarakat yang mayoritas muslim ini untuk bergerak maju mendukung sistem keuangan syariah, ya bukan tidak mungkin kita bisa menyaingi bank-bank konvensional yang ada di Indonesia. Hadirin Kompas TV yang berbahagia, sistem keuangan syariah sangatlah mungkin berkembang di Indonesia. Itu merupakan potensi yang sangat besar. Baik dari sisi industri perbankan maupun industri non-perbankan. Seperti kalau yang perbankan tadi ada bank-bank syariah, bank umum syariah, unit usaha syariah. Kalau non-perbankan kita ada industri seperti asuransi syariah, kemudian ada industri mikro syariah, yang itu merupakan solusi alternatif atau mungkin bisa jadi pilihan utama bagi kita dalam menggerakkan perekonomian kita. Nah, untuk industri perbankan syariah sendiri saat ini sudah banyak diisi oleh terutama SDM, diisi oleh mayoritas alumni dari kampus-kampus perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Nah, itu merupakan kabar baik agar kualitas SDM-SDM yang ada di industri perbankan syariah juga sudah mumpuni dalam keilmuan mengenai ekonomi syariah. Kalau kita lihat ke belakang, awal mula dibentuknya bank syariah pertama kali yaitu Bank Muamalat pada tahun 91, itu merupakan hasil dari diskusi dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau kita kenal dengan ICMI, maka terbentuklah Bank Muamalat. Nah, pada tahun 91 Bank Muamalat terbentuk, kemudian
bertahan sampai tahun 98. Nah, semenjak itulah menjadi titik balik bangkitnya industri perbankan syariah. Nah, tahun 98 masyarakat melihat, loh, bank syariah Muamalat ini sangat tahan akan adanya krisis-krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini merupakan guncangan berat pada tahun 98. Nah, nanti kita akan membahasnya pada segmen ketiga, bagaimana ketahanan industri perbankan syariah ini dalam menghadapi krisis moneter yang pernah dialami di Indonesia pada tahun 98. Hadirin Kompas TV yang berbahagia, kalau pada segmen sebelumnya tadi saya menjelaskan bagaimana ketahanan Bank Muamalat dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi tahun 98, yang dimana itu merupakan cikal bakal atau awal mulanya terbentuknya bank-bank syariah ataupun unit-unit usaha syariah selain dari Bank Muamalat. Nah, itu merupakan bukti bahwa ekonomi syariah ini merupakan ekosistem yang tahan akan adanya krisis moneter. Terbukti dengan banyaknya sekarang bank-bank konvensional yang berlomba-lomba mendirikan unit-unit usaha syariah yang masih ada pada bank umum tersebut. Nah, itu merupakan suatu sinyal bahwa ekonomi syariah ini diterima oleh segala kalangan, termasuk kalangan non-muslim. Nah, kenapa kita sebagai umat muslim masih enggan dalam menggunakan sistem keuangan syariah? Ya, memang kalau kita bicara mengenai fasilitas, teknologi, memang itu masih sangat belum bisa bersaing, tetapi alangkah baiknya kita juga mendukung bagaimana sistem ekonomi syariah ini bisa melampaui sistem keuangan konvensional yang mungkin telah lebih dulu lahir di Indonesia. Untuk saat ini sistem keuangan syariah memang sangat banyak di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk dalam industri halal lifestyle, termasuk halal food, dan bahkan sampai ada yang seperti kayak rumah sakit syariah, hotel syariah. Itu merupakan bisnis-bisnis yang berkutat kepada sistem keuangan syariah. Nah, hadirin Kompas TV yang berbahagia, apabila kita menjalankan sistem keuangan syariah ini secara baik dan benar, maka bukan tidak mungkin masyarakat di Indonesia ini akan sejahtera. Karena ajaran Islam sendiri yaitu agar kita adanya kesejahteraan yang merata dan adanya kemaslahatan tanpa adanya perbuatan yang batil terhadap sesama antar manusia. Yang dimana itu merupakan yang dilarang di dalam ajaran Al-Quran, yang merupakan itu dapat kita menjadikan itu berbuat dosa. Nah, dalam ekonomi syariah ini didukung juga dengan ajaran-ajaran kebaikan dalam hal transaksi jual beli, dalam hal investasi, dan juga dalam hal melakukan kerjasama antar usaha. Jadi kita hendaknya melakukan pengembangan ide-ide kreatif untuk mendukung sistem keuangan syariah ini. Saat ini memang industri seperti tadi contohnya seperti perbankan syariah,
mungkin banyak mengalami guncangan, tapi tidak hanya di sektor perbankan. Mungkin segala lini sektor juga memang ekonomi global sedang pada fase yang agak sedikit turun. Nah, tetapi kita bisa membuktikan pada tahun 98, kita bicara sejarah, ekonomi syariah yang bertahan. Sistem ekonomi syariah yang bertahan itu ditandai dengan adanya bank muamalat yang masih bertahan di tengah guncangan adanya krisis moneter. Dalam sistem ekonomi syariah sangatlah mungkin untuk mendukung ekosistem yang lebih baik, khususnya dalam ekosistem perekonomian di Indonesia. Terutama kita yang sekarang ini sedang dalam kondisi baik dari sisi ekonomi, politik maupun sesuatu yang bisa dapat menghalangi perkembangnya sistem keuangan syariah, maka kita haruslah mendukung. Hadirin Kompas TV yang berbahagia, semoga yang saya sampaikan ini merupakan bisa menjadi pertimbangan untuk keberlangsungannya sistem keuangan syariah di Indonesia, tetapi juga bisa menjadi pilihan. Lebih baik kita mendukung sistem keuangan syariah ketimbang kita mendukung sistem keuangan konvensional yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Baik, dengan adanya sistem ekonomi syariah, kita harapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tumbuh secara bersama tanpa adanya tindakan-tindakan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Demikian isi materi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.